Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis termometer, perbandingan termometer cair, kemudian baik keuntungan dan kerugiannya. Bahkan kita sudah belajar tentang jenis-jenis termometer yang berbahan zat padat dan zat cair dan gas. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan skala pada beberapa termometer. Perbandingan skala pada termometer. Nah, skala atau suhu pada termometer itu didasarkan asas ada yang disebut dengan titik tetap terbawah atau titik tetap bawah dan titik tetap atas. Ini pada setiap termometer baik Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin selalu ada titik tetap bawah dan ada titik tetap atas. Nah, pemilihan titik tetap atas dan titik tetap bawah itu bersifat arbiter. Arbiter artinya sekehendak si pembuat skala suhu itu. Jadi tergantung dari pembuatnya, kehendak dari pembuatnya dia menggunakan skala apa. Titik tetap terbawahnya dasarnya apa, kemudian titik tetap teratasnya dasarnya apa. Kecuali pada skala Kelvin. Jadi 3 termometer itu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur itu titik tetap bawah dan titik tetap atas ditentukan sendiri oleh beliau. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ini adalah skala termometer Celsius, skala termometer Fahrenheit, skala termometer Kelvin, dan skala termometer Reaumur. Nah, dari 4 ini kalau kita bandingkan, yang dimaksud dengan titik tetap terbawah adalah ini. Nah, itu ditentukan secara arbiter oleh penemunya atau pembuatnya. Untuk termometer Celsius, titik tetap terbawahnya adalah 0 derajat Celcius dan titik tetap teratasnya adalah 100 derajat Celcius. Sementara Fahrenheit, titik tetap terbawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit, sementara titik tetap teratasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Saya akan langsung ke Reaumur dulu. Sementara termometer Reaumur titik tetap terbawahnya adalah 0 derajat Celcius, sementara titik tetap teratasnya adalah 80 derajat Celcius. Dasarnya semua adalah titik didih air. Nah, ini perbandingan. Nah, perbandingan ini kalau kita mau menganalisis lebih jauh, ternyata ini perbandingan ini akan muncul nanti skala yang terdapat pada yang berada di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas. Jadi keempat ini kita bisa bandingkan. Nah, kalau kita lihat perbandingannya Celsius ini, titik tetap terendah atau titik tetap bawah pada Celsius tadi 0 derajat Celcius, titik tetap tertingginya 100 derajat Celcius. Berarti kalau kita hitung dari 0 sampai 100 itu di dalamnya ada 100 skala. Fahrenheit, titik tetap terbawahnya 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap tertingginya 212 derajat Fahrenheit. Maka jumlah skala atau banyaknya skala yang ada di dalam adalah 180 skala. Reaumur, titik tetap terendah atau titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur. Titik tetap tertingginya 80 derajat Reaumur. Nah, sekarang ini berarti jumlah skala yang ada di sini itu 80, sementara di Kelvin itu jumlah skalanya adalah 100. Nah, kalau kita ini bandingkan ini, kita bisa bandingkan banyaknya skala pada keempat termometer ini, berarti 100 berbanding 180 berbanding 80 dan berbanding 100 lagi. Kecuali pada itu. Tetapi yang kita mau perhatikan dulu adalah ini, 3 jenis termometer, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, sekarang kalau Celsius, skala Celsius berbanding skala Fahrenheit tadi dan berbanding skala Reaumur 100 berbanding 180 berbanding 80,
itu kalau kita sederhanakan maka kita peroleh perbandingan antara skala termometer Celcius berbanding Fahrenheit berbanding Reaumur itu sama dengan 5 berbanding 9 berbanding 4. Jadi dikalikan sama. Hasilnya ini. Nah, ini penyederhanaannya. Berarti perbandingannya 5 berbanding 9 berbanding 4. Nah, ini yang kita harus ingat. Karena nanti kalau dikonversi misalnya penunjukan pada skala Reaumur sekian derajat Fahrenheit, Reaumur berapa pada skala derajat Celcius dan Fahrenheit. Nah, untuk menentukan itu maka perbandingan ini kita harus ingat. Perbandingan 5, 9, 4. 5 untuk Celcius, 9 untuk Fahrenheit, dan 4 untuk Reaumur. Nah, kalau kita buat dari hasil perbandingan itu, kita buat persamaannya untuk menentukan konversi nanti. Misalnya, kalau Celcius mau dikonversi ke Reaumur, maka nanti itu berlaku 4/5 kali derajat penunjukan pada derajat skala Celcius. Jadi 4/5 dikali penunjukan pada skala Celcius, nanti hasilnya adalah derajat Reaumur. 4 ini tadi skalanya ini, 5 ini tadi perbandingannya ini. Nah, Celcius ini suhu yang diketahui yang diukur berdasarkan termometer Celcius. Nah, berikut kalau kita konversikan dari Celcius ke Fahrenheit, maka berlaku 9/5 kali derajat Celcius ditambah 32. Nah, kalau kita konversikan ke Kelvin, derajat Celcius hanya ditambah 273. Nah, berikut kalau Reaumur mau dikonversi ke Celcius, maka berlaku 5/4 derajat Reaumur. Kalau Reaumur mau dikonversi ke Fahrenheit, maka berlaku 9/4 kali derajat Reaumur tambah 32. Kalau Reaumur mau dikonversi ke Kelvin, maka berlaku rumus 5/4 kali derajat Reaumur ditambah 273. Itu kalau mau dikonversi. 5 ini dari Celcius, 4 ini dari Reaumur. Bagaimana kalau Fahrenheit kita mau konversikan ke Celcius? Berlaku 5/9 kali penunjukan skala Fahrenheit dikurang 32. Ingat, ini dikurang berarti yang diselesaikan, dikurung berarti ini yang diselesaikan dulu dalam kurung. Ya, beda kalau ini tidak dikurung. Maka ini diselesaikan dulu baru ditambah ini. Ini diselesaikan dulu baru ditambah ini. Nah, beda. Karena ini memakai kurung, maka yang diselesaikan dulu dalam kurung nanti. Kalau Fahrenheit dikonversi ke Celcius 5/9 kali penunjukan pada skala Fahrenheit dikurang 32. Fahrenheit dikonversi ke Reaumur 4/9 kali penunjukan Fahrenheit kurang 32. Ini yang cara konversinya. Nah, tadi kalau Kelvin mau dikonversi ke Celcius, maka derajat Kelvin dikurang 273. Kalau Kelvin mau dikonversi ke Reaumur, 4/5 kali dalam kurung derajat Kelvin dikurang 273. Nah, tabel ini penting kita ingat untuk konversi satuan perbandingan pada skala termometer. Nah, demikian tadi pembahasan kita hari ini tentang perbandingan skala pada 4 jenis termometer yang sering digunakan. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi dalam pembelajaran berikutnya.